Halo Tribuners, senang sekali Ratu Jati kembali menemani Anda di live travel update hari ini Kamis 11 November 2021. Weekend sudah tinggal menghitung hari saja Tribuners. Jadi, seperti biasa, Ratu sudah menyiapkan sejumlah rekomendasi destinasi wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga tips traveling untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di beberapa wilayah. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, yang pertama Tribuners berlibur sambil belajar memang seru banget ya. Selain bisa melepas penat, juga bisa mendapatkan ilmu baru. Hal itu bisa Anda lakukan bila berkunjung ke ekowisata mangrove yang ada di Desa Tapulaga. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari sedang mengembangkan potensi desa ekowisata tersebut. Temanya adalah Training of Trainers Community Mapping. Selengkapnya sudah ada Husni Hussein dari Tribunnews Ultra di sana. Halo, selamat sore. Husni? Halo Husni. Ya, halo, selamat sore, Rekan Ratu. Baik. Husni, bisa digambarkan bagaimana proses kegiatan ini berlangsung dan apa saja yang menjadi rangkaian dari kegiatan tersebut? Ya, baik Rekan Ratu, dapat saya laporkan bahwa memang hari ini Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari itu menggelar training di Desa Tapulaga, Kecamatan Petia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kegiatannya itu sebenarnya sudah berlangsung sejak kemarin dengan diikuti sejumlah peserta dari masyarakat setempat, kemudian mahasiswa, lembaga dari kampus UHO sendiri, dan dosen dari fakultas tersebut. Nah, kegiatannya cukup menarik ya, Rekan Ratu, karena para peserta ini diajarkan untuk bagaimana cara pengelolaan uh, hutan mangrove yang berada di kawasan Desa Tapulaga ini, di mana memang Desa Tapulaga ini akan dijadikan kawasan desa favorit, salah satunya saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara, khususnya di area Kota Kendari. Rekan Ratu. Baik, kemudian apa yang menjadi tujuan dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHU ini dalam menggelar kegiatan tersebut? Husni. Ya, baik Rekan Ratu. Seperti yang disampaikan oleh Dekan Fakultas dan juga Ketua Panitia yang seusai kegiatan kami sempat berbincang-bincang dengan Dekan tersebut dan Ketua Panitia. Mereka mengatakan bahwa memang ini ialah merupakan tindak lanjuti dari MOU antara fakultas tersebut bersama dengan wilayah setempat, yaitu Desa Tapulaga, Kecamatan Sorofia, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian dan memang ini ialah bentuk dari percepatan dari desa setempat menjadi desa yang didambakan untuk saat berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di area Kota Kendari, itu dapat bertransmisi di Desa Tapulaga, karena memang Rekan Ratu, dapat saya informasikan Desa Tapulaga ini letaknya sangat strategis, yaitu diapit oleh kedua tempat wisata, lokasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Konawe, yaitu Pantai Toronipa dan juga Pulau Bokori. Rekan Ratu. Baik, kemudian saya penasaran dengan tanggapan dari para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Husni, boleh diceritakan? Ya, baik Rekan Ratu. Sejumlah para peserta mengaku sangat antusias dan dengan kegiatan menarik yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan, Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan Universitas Halu Oleo Kendari ini, karena memang kalau dari perspektif pandang kepala desa setempat, itu belum ada aktivitas akademika yang menggelar kegiatan serupa di desa setempat. Dan kalau dari para peserta yang ikut itu dari dosen dari Universitas Halu Oleo itu mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk menambah soft skill dan skill untuk para pelajar, untuk mengajarkan kembali ke para mahasiswa. Dan seperti yang dikatakan juga oleh dekan dan ketua panitia, bahwa memang kenapa kegiatan ini
diikuti oleh bukan hanya masyarakat setempat, melainkan juga dari mahasiswa dan dosen, karena mahasiswa dan dosen ini dipersiapkan kembali akan untuk mengajarkan bagaimana cara penanganan ekowisata mangrove di desa masing-masing saat berada di kampung halaman. Rekan Ratu. Baik, kemudian Husni, terakhir saya ingin tahu untuk kegiatan ini berlangsung berapa lama? Apakah hanya hari ini saja atau seperti apa, Husni? Ya, rekan Ratu, kegiatannya itu rekan Ratu sudah berlangsung sejak kemarin ya, sejak tanggal 10 November pas di hari pahlawan, kemudian berlanjut di hari ini dengan serangkaian kegiatan-kegiatan yaitu dengan seperti webinar, pelatihan oleh dosen-dosen, maksud kami dari pemateri-pemateri yang ada di Universitas Haloleo, dan juga ditutup dengan penanaman mangrove yang akan dilakukan sore ini. Rekan Ratu. Baik, terima kasih Husni atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Husni juga sempat melakukan wawancara dengan Dekan FHI UHO, Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane, serta peserta sekaligus dosen FHI UHO Laode Agus Salim. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Husni. Menandatangani MOU pada tahun 2019 bahwa Desa Tapulaga ini dijadikan laboratorium lapangan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe bahwa Desa Tapulaga itu akan dikembangkan ekowisata mangrove. Berhubung di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan itu ada mata kuliah khusus ekowisata, maka laboratorium lapangan ini kami tidak lanjuti terus seperti penanaman mangrove setiap semester dalam rangka untuk kita mempercepat perwujudan Desa Tapulaga ini menjadi ekowisata mangrove di Kabupaten Konawe. Dari peserta yang saya harapkan dengan mengikuti kepadatan penduduk yang tertinggi 12 jadi di sini pertama terbagi peserta ada tiga. Yang pertama itu adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, kedua adalah dari dosen, yang kebetulan saya sendiri dari dosen, dan yang ketiga adalah dari masyarakat setempat, yaitu dari masyarakat Tapulaga. Nah, harapan kami ya, dengan mengikuti pelatihan ini, jadi ada penambahan skill, soft skill ya dari dosen. Jadi di sini pelatih, maksudnya apa? Dengan itu kita lebih terlatih untuk memberikan keterampilan, ya. Kita mempunyai keterampilan lebih dan memberikan keterampilan baik itu kepada mahasiswa dan masyarakat. Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bisa lebih mudah ya berkolaborasi dengan masyarakat untuk bagaimana bisa menjaga ekosistem mangrove yang ada di Tapulaga. Selanjutnya, Tribuners, kafe bertema klasik bohemian kini ada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasinya bernama Kalibata Cafe and Eatery. Awalnya konsep kafenya klasik dengan banyak pajangan seperti sepeda ontel, mesin ketik, hingga barang-barang antik lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kafe ini berubah konsep menjadi klasik bohemian. Selain tempatnya yang instagramable, menu-menunya menarik dan harganya juga murah. Langsung deh kita ngobrol bareng reporter yang sudah pernah ke sana, Tribuners. Ada Domi dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Domi. Halo? Halo, Domi. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Domi bisa dijelaskan mengenai konsep klasik bohemian yang diusung oleh Kalibata Cafe ini. Silahkan, Domi. Oke, baik rekan Ratu. Kalibata Cafe terletak di Jalan Kesuma Bangsa, Waiurang, Kecamatan Kalanda, Lampung Selatan. Lokasinya sebelum kantor Telkom Indonesia yang ada di Pasar Kalianda. Lalu untuk tahun berdirinya, Kalibata Cafe ini berdiri sejak 22 Desember 2018. Nah, saya sempat berbincang dengan pemilik kafe Kalibata, yaitu Bapak Yosep. Pemilihan nama dari Kalibata Cafe itu
dirinya melihat referensi kafe-kafe yang ada di daerah Jawa, khususnya daerah-daerah ibu kota Jakarta. Lalu terinspirasilah Kalibata, lalu dari nama Kalibata tersebut diambil juga dari nama gang yang ada di belakang kafe tersebut begitu. Lalu untuk pemilihan konsep kafe Kalibata sendiri, beliau mengambil konsep klasik bohemian. Awalnya beliau memiliki konsep kafe klasik begitu, di dalam kafe disediakan berbagai macam benda-benda klasik seperti sepeda ontel, terus lalu ada mesin ketik, lalu ditambah ornamen-ornamen klasik lainnya seperti meja kafe terbuat dari kayu begitu. Lalu seiring perkembangan zaman, pemilik kafe Pak Yosef itu terpikir untuk mengubah konsep kafenya menjadi bohemian yang ramah untuk pengunjung atau wisata gitu, karena sesuai dengan kultur di Lampung Selatan sendiri yang banyak kafe begitu, jadi kafe tersebut diubah konsepnya menjadi warna-warna yang lebih cerah dan juga banyak konsep bunga-bunganya seperti itu. Kemudian Domi boleh dideskripsikan, digambarkan begitu suasana di kafe ini. Kemudian disebutkan juga ada spot dan juga fasilitas apa saja di sana, karena kalau saya lihat dari video yang Tribuners juga bisa lihat sekarang, ini lokasinya sangat instagramable ya. Sepertinya tampaknya banyak spot-spot untuk foto begitu. Ya, baik Kakak Ratu, di Kalibata Cafe sendiri di situ disediakan tempat-tempat foto, dibuatkan mural seperti itu menambah action klasik bohemian tersebut. Lalu di depan kafe juga ada barbershop yang kekinian, dan juga di situ disediakan juga live musik begitu. Live musik itu main dari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu, dan jam buka dari Kalibata Cafe sendiri dari Senin sampai Minggu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Untuk weekend ada penambahan atau ada penambahan jumlah tutup kafe sekitar jam 10 malam begitu. Baik, lalu saya penasaran dengan menu-menu yang dijual di sana, karena memang ini kan kafe begitu ya, jadi otomatis makanan dan juga minumannya harus ada yang spesial. Kalau di Kalibata Cafe ini, apa yang spesial di sana? Kemudian menunya ada apa saja, dan bagaimana tarifnya, Domi? Baik, Rekan Ratu, dari penuturan pemilik kafe Pak Yosef, menu favorit yang ada di kafenya yaitu seblak, dan juga ada burger dan spaghetti. Namun untuk seblak, uniknya dia mengatakan pengunjung yang datang ke tempat ke kafenya mengatakan seblaknya itu berbeda dengan seblak-seblak yang dijual pada umumnya begitu, karena memiliki sambal yang khas Kalibata sendiri dan juga memiliki daging yang lebih banyak begitu ketimbang seblak-seblak yang dijual di tempat lain begitu. Baik, lalu terakhir, untuk spaghetti dan juga burger menjadi menu favorit di sana, dan juga ada menu-menu lain, ada juga kopi yang khas dari Lampung Selatan begitu. Baik, Domi. Ya, baik Domi, terakhir jika ingin menyambangi Kalibata Cafe ini, seperti apa akses yang harus kita lewati begitu? Nah, untuk ke Kalibata Cafe sendiri, jarak dari Tugu Selamat Datang Kota Kalianda menuju kafe tersebut sekitar 3 km, atau bisa ditempuh dengan perjalanan kendaraan sekitar 5 menit begitu, Rekan Ratu. Baik, terima kasih Domi atas informasinya hari ini, dan Tribuners, Kalibata Cafe and Eatery ini bisa menjadi satu pilihan Anda untuk menikmati akhir pekan, berlibur, bisa juga untuk mengisi perut yang lapar ya sambil nongkrong-nongkrong. Terima kasih Domi, dan Domi tadi juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik Kalibata Cafe and Eatery, Yosef. Berikut liputannya untuk Anda.
Di awal-awal tahun 2015, Kalibata Coffee kita ngambil konsepnya konsep klasik ya, klasik. Kemudian berdasarkan mungkin customer juga banyak yang memberikan saran, akhirnya kita tahun 2020 yang lalu kita ganti konsep bohemian yang sekarang ini ya konsepnya lebih kekinian dan juga sesuai dengan konsep juga kita kan dekat dengan pariwisata laut. Nah, jadi konsepnya menurut saya sih bagus, tepat untuk kita ganti konsep. Sesuai dengan judul kita Kalibata Coffee, tapi di sini tidak semua kita hanya menyediakan minuman kopi, varian kopi aja. Kalibata Coffee juga menyediakan makanan-makanan ringan, makanan berat. Kita ada jenis kayak minuman jus juga, soda, frappe kita juga punya, dan makanan-makanan tradisional kita juga punya. Ya, kita ada sop iga, ada sejenis pasta-pasta kita juga punya, terutama nasi goreng. Nasi goreng itu menu andalan orang Indonesia intinya. Dari Lampung, Tribuners selalu mengajak Anda ke Sulawesi menikmati objek wisata Riverside Dinamunen. Objek wisata ini masih sangat baru, Tribuners, baru 2 bulan dibuka. Di sini Anda bisa menikmati pemandangan dan juga kuliner, tentunya sambil mendengar gemericik air di sungai. Nah, selengkapnya sudah ada Arthur Rompis di sana. Halo, selamat sore Arthur. Halo Arthur. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur, boleh disebutkan apa saja yang menarik dari Riverside Dinamunen ini? Ya, rekan Ratu, jadi objek wisata ini berlokasi di Kelurahan Raprap, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Baru dibuka sekitar 2 bulan, tapi langsung viral karena memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh objek wisata lainnya di Manado maupun di Minahasa Utara. Jadi Tribuners, biasanya kalau di wilayah Manado itu atau Minahasa Utara, objek wisata itu biasanya mengandalkan lautan, juga alam maupun suasana urban perkotaan. Tapi kali ini objek wisata ini mengandalkan sungai. Jadi Sungai Dinamunen. Jadi para pengunjung bisa duduk santai pinggir sungai sambil makan makanan kuliner khas Manado, juga bisa foto-foto di sepanjang sungai itu karena bertebaran banyak sekali spot foto. Salah satu spot foto yang jadi andalan adalah jembatan gantung, dan juga di situ terdapat banyak sekali gazebo untuk santai, taman-taman, dan juga spot foto Presiden Jokowi yang sementara menaiki sepeda. Dan juga Ratu, di sana di sungai itu juga bisa, di salah satu lokasi bisa digunakan sebagai tempat mandi. Jadi memang sangat komplit objek wisata ini. Demikian, rekan Ratu. Baik, lalu baru 2 bulan dibuka. Seperti apa rencana pengembangan dari Riverside Dinamunen ini, Arthur? Ya, saya sempat bercakap-cakap dengan beberapa karyawan di sana. Jadi ini memang ada rencana besar untuk membuat tempat wisata itu menjadi lebih terkenal dari saat ini. Jadi kalau sekarang dia cuma ada tempat makan dan tempat foto, kedepannya akan dibangun semacam objek wisata arung jeram. Karena memang di situ di sungai itu dia sangat menantang. Jadi bisa juga didayagunakan sebagai objek wisata arung jeram. Itu adalah planning dari pemilik dari objek wisata itu. Demikian. Baik, lalu objek wisata ini baru 2 bulan dibuka. Kemudian jika saya dengar penjelasan dari Arthur tadi punya potensi yang sangat besar begitu untuk lokasi wisata dan kemungkinan untuk berkembang lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan respon pemerintah terhadap objek wisata ini, Arthur? Jadi ini lantaran dia sudah viral, maka ini kan sudah dibagi-bagi di Facebook, Instagram. Jadi itu
berbarengan juga dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, sementara mendata objek-objek wisata yang bisa dijadikan sebagai objek wisata daerah pariwisata super prioritas di Likupang. Jadi tentu saja objek wisata itu bisa menjadi salah satu objek wisata penyangga dari Likupang, karena memang sudah viral dan jadi buah bibir masyarakat saat ini. Demikian. Baik, terima kasih Arthur atas informasinya hari ini, dan Tribuners untuk Anda yang berada di Sulawesi dan sekitarnya, Riverside di Namunen ini bisa menjadi salah satu tujuan lokasi pilihan untuk berlibur nanti di akhir pekan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Dan Tribuners setelah ini masih akan ada beberapa rekomendasi destinasi wisata dari daerah lainnya. Tapi kita jeda sejenak, jadi tetap bersama kami. Bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih di live update bersama saya Ratu Sejati. Baik, Tribuners masih bermain air. Tadi sebelumnya kita juga sudah bermain air. Kali ini kita bermain air lagi, melihat pesona alam wisata air terjun Baturiti Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Lokasi ini menjadi favorit warga setempat untuk berlibur, terutama di akhir pekan Tribuners. Seperti apa lokasinya? Ada Ketut Suta yang siap mendeskripsikan untuk Anda. Suta, ya, selamat sore. Selamat sore, Ratu. Baik, Suta, boleh dijelaskan selain air terjunnya, apa saja keindahan yang ditawarkan di lokasi ini? Baik, terima kasih Ratu dan juga Tribuners. Ya, jadi selain air terjun alaminya, di lokasi itu juga terdapat ada kolam bawah air, yaitu dengan kedalaman sekitar 5-7 meter. Selain itu juga ada jembatan kuning. Jembatan itu melintang di atas sungai berjarak sekitar 50 meter dari air terjun tersebut, sehingga cocok untuk dijadikan tempat berfoto. Kemudian juga ada pancuran air patung singa laut yang hampir menyerupai patung yang ada di negara Singapura. Namun berbeda hanya dari segi warna yang lebih kecoklatan.
Di Pancoran Patung itu juga sangat bagus untuk digunakan sebagai lokasi atau spot berfoto bagi pengunjung. Selain itu juga sedikitnya ada 7 gazebo yang dibangun di lokasi itu untuk tempat beristirahat pengunjung. Kemudian juga ada tempat karaoke, cukup membayar dengan 3.000, maka pengunjung dapat menyumbang suara atau menyanyi di tempat itu, Ratu. Kemudian, Suta, saya ingin tahu apakah di lokasi ini juga terdapat warung atau tempat makan begitu untuk pengunjung yang merasakan lapar setelah bermain air, begitu? Ya, Ratu, jadi berdasarkan pantauan saya tadi bahwa di tempat itu memang disediakan lapak atau penjual pedagang kaki lima seperti ada bakso dan juga ada pop ice, ada es buah dan juga ada warung makan yang disediakan di lokasi itu. Jadi pengunjung tentunya yang lupa membawa bekal tidak perlu risau atau khawatir jika sampai di tempat itu merasa kelaparan karena untuk penjual atau pedagang di situ disediakan. Nah, untuk biaya masuknya bila ingin berkunjung ke lokasi ini, berapa yang harus dibayarkan? Ya, jadi untuk pengunjung di lokasi itu dipunguti biaya tiket masuk itu Rp5.000, sudah dapat menikmati pemandangan air terjun dan juga lainnya. Selain tiket masuk juga akan dikenakan biaya parkir yaitu 2.000 untuk motor dan 3.000 untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil. Kemudian saya ingin tahu untuk akses menuju ke lokasi air terjun ini, boleh dijelaskan butuh waktu berapa lama begitu dari pusat kota, kemudian akses jalannya untuk sampai ke titik lokasi air terjunnya sendiri. Apakah sudah bagus atau harus ada imbauan-imbauan tertentu begitu? Suta? Ya, terima kasih Ratu. Jadi memang untuk aksesnya jika dari kota Palu itu sekitar 2 jam lebih. Namun jika dari Parigi atau Jalan Trans Sulawesi itu memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi memang untuk menuju ke tempat itu cukup lumayan harus berhati-hati saat berkendara. Karena kondisi jalan aspal saat memasuki Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Balinggi menuju ke tempat air terjun itu kondisi jalannya sudah banyak berlubang. Selain itu juga saat masuk ke dalam lokasi air terjunnya yang terletak di ketinggian itu hanya baru bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sedangkan roda 4 belum dapat melalui dan harus memarkir kendaraan roda 4-nya sekitar 500 meter dari lokasi air terjun tersebut. Karena memang saat ini sementara dilakukan pengerjaan akses jalan sehingga timbunannya itu dalam bentuk tanah. Sehingga pengunjung yang mengendara mobil harus berjalan kaki menuju ke atas di tempat air terjun Batu Riti tersebut, Ratu. Baik, kemudian Suta, saya ingin Suta memberikan beberapa tips begitu untuk Tribuners yang hendak menuju ke lokasi air terjun ini. Silakan Suta. Ya, mungkin tips dari saya jika ingin berkunjung ke lokasi itu sebaiknya menggunakan kendaraan roda 2 dan tentunya tetap menggunakan masker karena di tempat itu juga terdapat penjaga atau pos yang memeriksa protokol kesehatan. Mungkin demikian, Ratu. Baik, terima kasih Suta atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Suta juga sempat melakukan wawancara dengan tim anggota penataan kawasan Inyoman Sudiara. Berikut liputannya untuk Anda. Wisata rekreasi air terjun Batu Riti. Wisata ini terletak di Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, yaitu tepatnya di Desa Caturkarya. Kita secara bertahap setiap tahunnya itu kita ada buat kejutan-kejutan baru supaya tidak menutun, orang berkunjung supaya tidak menutun untuk menikmati suasananya. Nanti di tahun ini juga ada nanti jalan setapak untuk jalan beton sampai ke pos 1. Kalau yang ditawarkan yang fasilitas utamanya itu air terjun, itu kedalaman hampir 5-7 meter. Itu bisa jumping. Ya. Yang kedua mungkin ada ornamen patung sudah kita buat. Yang kedua mungkin tiga ada check dam kita sudah buat. Nanti ke depan perencanaan ke depan masih banyak lagi yang kita mau bikin. Kalau masuk itu Rp5.000 untuk ke depannya. Harapan mungkin mohon masukan dari semua pengunjung sehingga kami bisa perbaiki secara perlahan-lahan dan kemudian ketika ini bagus juga untuk memenuhi persyaratan untuk direkreasi.
Setelah bermain air, biasanya langsung lapar ya, Tribuners. Nah, menikmati sajian ala Timur Tengah sepertinya bisa menjadi salah satu pilihan. Anda bisa menikmatinya di restoran Emadoa Shawarma. Nah, makanannya dijamin enak dan sangat otentik karena dimasak langsung oleh koki asal Palestina. Penasaran ya seperti apa cita rasa makanannya? Langsung saja ada Pebi di sana. Halo, selamat sore, Pebi. Selamat sore, Ratu. Baik, Pebi boleh dijelaskan apa yang menjadi menu andalan di restoran ini dan bagaimana dengan rasanya? Boleh dideskripsikan juga, Pebi? Baik, Ratu. Restoran Emado Shawarma ini adalah salah satu restoran yang menyuguhkan kuliner ala Timur Tengah di Jakarta, begitu. Nah, yang menjadi menu andalan di sini adalah perpaduan antara nasi basmati, kemudian juga ada daging ayam, yang disajikan lengkap dengan garlic mayo dan juga sambalnya, Ratu. Nah, kemarin saya mencoba berkunjung ke salah satu outlet mereka yang ada di Galaxy Bekasi. Nah, yang menarik di sini adalah Emado Shawarma menawarkan harga promosi, yaitu 1 ekor ayam panggang yang dibanderol seharga 39 ribuan, Ratu. Nah, ini memang porsinya cukup besar dan sampai tidak mampu saya habiskan sendiri, begitu karena ukurannya 1 ekor. Nah, kemudian ayam tersebut disajikan lengkap bersama dengan garlic mayo andalan mereka dan juga sambalnya. Nah, untuk nasinya sendiri memang untuk harga ayam promo ini tidak disajikan dengan nasinya, sehingga saya harus memesan nasi secara terpisah seharga 15.000, Ratu. Nah, memang yang menjadi salah satu daya tarik dari masakan Timur Tengah ini adalah cita rasanya yang kaya akan rempah-rempah. Nah, hal ini juga yang membuat masakan Timur Tengah cukup diminati di Indonesia karena masih cocok dengan lidah warga Indonesia yang menyukai makanan yang cita rasa kaya akan rempah-rempah, begitu, Ratu. Nah, ayam panggang di sini kemarin dipotong menjadi 4 bagian, di mana dipanggang dengan cara digiling seperti yang tadi kita lihat juga proses pembuatannya, begitu, sehingga matang secara merata. Kemudian disajikan dengan garlic mayo dan sambal, kemudian juga ada taburan bubuk cabai di atasnya. Nah, ini perpaduan antara bubuk cabai dan juga sambal ini memang menghasilkan cita rasa yang pedas pada ayam panggang tersebut. Namun yang membuat nikmat, cita rasanya semakin kaya adalah adanya garlic mayo, di mana garlic mayo ini memberikan sensasi tersendiri untuk meredakan rasa pedas begitu dari bubuk cabai dan juga sambalnya, Ratu. Baik, Pebi, saya melihat video yang saat ini juga bisa dilihat begitu ya oleh Tribuners, kemudian mendengar deskripsi yang diceritakan oleh Pebi langsung lapar gitu. Tadi juga disebutkan bahwa promo harganya sedang promo 39.000 saja. Nah, ini promonya sampai kapan? Kemudian saya juga ingin tahu bila tidak promo harganya itu berapa, Pebi? Iya, Ratu. Memang untuk jangka waktu promonya sendiri dari pihak restoran sendiri belum mengetahui secara pasti sampai kapan. Namun memang menurut mereka promo tersebut tersedia selama memang masih berlangsung begitu. Nah, namun untuk Tribuners nih yang mau datang ke sana nggak perlu khawatir karena memang kan biasanya untuk kuliner Timur Tengah itu harganya lumayan mahal begitu, Ratu. Namun saya boleh bilang bahwa di sini lumayan cukup terjangkau. Nah, sebenarnya di sini tak hanya menawarkan ayam panggang dengan nasi mandi saja, tetapi mereka juga menyuguhkan berbagai hidangan khas Timur Tengah lainnya, seperti adanya ayam butter rice, kemudian juga ada dessert khas Timur Tengah begitu. Nah, untuk harganya sendiri, di sini tergantung dengan Tribuners datang dengan siapa. Kalau misalnya kita datang bersama keluarga, tersedia juga menu paket yang bisa dinikmati bersama-sama. Begitu. Nah, untuk harganya sendiri, untuk menu paket 1 ekor ayam lengkap dengan nasi mandinya, begitu, harganya adalah 99 ribuan, ini sudah bisa disantap untuk 4 orang. Nah, kemudian juga untuk yang datang sendirian, mungkin untuk sekedar makan siang atau mau makan malam, ini ada juga tersedia menu untuk 1 orang yang harganya sekitar 30 ribuan, begitu, Ratu. Nah, namun untuk harga dessert atau
yang lainnya memang cukup beragam. Nah, untuk harga dessertnya sendiri di sini sekitar 45.000 hingga 49.000-an begitu, Ratu. Kemudian tadi kita sudah disebutkan juga ada dessert juga di sana, jadi tidak hanya menjual ayam panggang. Boleh disebutkan ada menu lain apa selain ayam panggang, Feby? Iya, jadi selain ada ayam panggang seperti yang sudah tadi saya sebut, di sana ada hidangan lainnya. Salah satunya adalah dessert khas Timur Tengah. Kemudian juga bagi yang ingin mencicipi sensasi berbeda, selain nasi mandi ada juga tersedia pilihan nasi butter begitu, butter rice, di mana ini berbeda begitu dengan nasi mandi. Namun karena memang tekstur dari nasi bismati ini unik ya begitu, dengan bentuk yang sedikit lebih besar dibandingkan beras yang biasa kita makan. Kemudian juga teksturnya yang kasar namun tetap legit dimakan. Nah, ini menjadi sensasi tersendiri kalau kita menikmati nasi bismati ini begitu, Ratu. Nah, selain itu di sini juga ada misalnya kunafa begitu, atau dessert khas Timur Tengah. Kemudian juga ada berbagai kuliner lain yang mirip-mirip mungkin seperti kuliner kita, misalnya seperti kebab, namun memang disajikan dengan khas ala Timur Tengah begitu. Baik, nah terakhir Feby, ini saya dengar bahwa outletnya ini tidak hanya ada di Jakarta, tapi ada di beberapa daerah begitu. Boleh disebutkan untuk di Jakarta sendiri outletnya ada di mana saja, Feby? Iya, Ratu, memang untuk outlet Emado Shawarma ini ada beberapa outlet di Indonesia begitu. Nah, diantaranya juga tersedia di Jakarta, seperti ada di Lebak Bulus, kemudian juga ada di Bintaro. Nah, selain itu juga menyebar, ada yang di Margonda Raya Depok, ada juga di Jatiwaringin begitu maksud saya. Kemudian outlet yang kemarin saya datangi ada di Galaksi Bekasi dan tersedia di beberapa lokasi lainnya. Nah, kalau Tribuners mau datang dan mungkin mau mencari lokasi outlet yang terdekat dengan rumah mereka, mungkin bisa melihat secara langsung nih ada di mana saja sih lokasi-lokasinya, karena memang ada banyak outletnya. Itu bisa dipantau langsung dari sosial media Emado Shawarma begitu, Ratu. Baik, terima kasih Feby atas informasinya hari ini. Untuk Anda Tribuners yang langsung lapar dan ingin langsung coba, boleh langsung saja menuju ke restoran ini ya, yang tadi juga sudah disebutkan outletnya ada di mana saja oleh Feby. Terima kasih Feby. Baik, selanjutnya Tribuners, seperti diketahui ya, saat ini sedang berlangsung Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas di Papua. Ada satu lokasi yang paling sering dikunjungi oleh kontingen Paparnas. Tak hanya kontingen Peparnas saja, kontingen PON beberapa waktu lalu juga banyak yang berkunjung ke lokasi ini. Lokasinya adalah Administrator Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Indonesia Papua New Guinea. Jaraknya yang tidak begitu jauh dengan pusat kota, ini menjadi satu pertimbangan juga Tribuners. Selain itu, para pengunjung juga ingin mengabadikan momen maksud saya di daerah perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea ini. Selengkapnya sudah ada Abdul Majid Tribuners. Halo, selamat sore Abdul Majid. Halo, selamat sore Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Abdul Majid, boleh dijelaskan bagaimana keadaan dari PLBN SKO semenjak adanya PON dan juga Peparnas? Iya, Ratu, bisa saya ceritakan bahwa Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SKO Indonesia dan Papua Nugini memang sejak adanya dua agenda olahraga nasional yaitu PON dan sekarang memasuki Peparnas, memang dikatakan oleh salah satu petugas memang mengalami peningkatan di sana. Di sana sendiri setiap harinya itu bisa mencapai 1.000 orang dan mereka yang datang itu biasanya dari kontingen-kontingen atau mereka yang sudah menjalani atau melakukan olahraga dan di waktu senggang mereka mengunjungi PLBN SKO yang tidak jauh dari Jayapura. Ratu. Kemudian saya ingin tahu PLBN SKO ini kapan saja bisa dikunjungi dan pengunjung harus apa saja yang harus disiapkan begitu oleh pengunjung jika ingin menuju ke sana? Ya, Ratu. Untuk di PLBN SKO sendiri saat ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 4 sore dan sebenarnya PLBN SKO itu saat ini sedang tidak berfungsi karena dari Papua New Guinea sendiri sedang lockdown dan ada aturan ketat setiap yang mau masuk dari border atau dari gedung pengecekan
untuk surat-surat itu seharusnya ada surat-surat seperti paspor dan visa yang bisa masuk ke bagian zona. Tapi karena ini memasuki PON dan Peparnas, dari aturan diubah menjadi dilonggarkan. Jadi mereka yang pengunjung yang mau datang ke PLBN SCO diperbolehkan tidak menggunakan dokumen-dokumen tersebut dan memasuki sampai ke area atau zona netral. Di situ kita bisa melihat antara Indonesia dan Papua Nugini, dan bisa melihat juga bendera Papua Nugini. Ratu. Kemudian saya penasaran sekali sebenarnya apa sih yang membuat PLBN SCO ini menjadi tujuan utama para pengunjung saat di Jayapura, Abdul? Iya benar, Ratu. Ada anggapan atau kalimat yang mengatakan bahwa belum ke PLBN SCO kalau belum ke Papua. Maksudnya harus kalau setiap ke Jayapura atau ke Papua harus ke situ dulu. Memang PLBN SCO Papua ini merupakan salah satu ikonik dari Papua. Sementara itu di Jayapura memang banyak tempat-tempat atau spot-spot wisata lainnya, seperti ada di Bukit MacArthur, salah satu peninggalan dari Perang Dunia Kedua, kemudian ada Bukit Teletubbies yang menyajikan pegunungan dan Danau Sentani, dan ada juga Danau Love, itu danau yang membentuk seperti love di kawasan Sentani juga, dekat Sentani juga. Dan salah satu yang menarik di PLBN SCO ini memang ini adalah zona perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, dan di situ juga kita tidak hanya melihat, dan umumnya masyarakat atau pengunjung yang datang ke sana untuk bersuah foto, mengabadikan foto, berada di dua negara antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan di sana kita juga bisa membeli barang-barang yang berasal dari Papua Nugini, seperti ada minuman kemasan yang berasal dari Papua Nugini, dan baju-baju dan pernak-pernik dari Papua Nugini. Dan itu kita juga kadang kalau misalnya bertemu dengan orang Papua Nugini, kita bisa berbicara langsung. Orang Papua Nugini juga menggunakan bahasa Inggris Fiji, jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris dengan dia, dan kita bisa mengetahui budaya Papua Nugini, dan memang masih satu rumpun dengan demikian, Ratu. Baik, terakhir Abdul Majid, adakah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan begitu ketika kita berada di sana, mengingat lokasinya yang berada di perbatasan, Abdul Majid? Iya, Ratu. Untuk di sana memang kita diperiksa ya terlebih dahulu. Memang banyak di sana dijaga oleh TNI dan Polri ya. Tidak boleh, ada aturannya, ada batasannya. Kita tidak boleh melanggar atau melewati hal-hal yang sudah ditentukan. Kemudian karena zona ini bersih ya, karena dijaga ya, tidak boleh membuang sampah. Terus kemudian harus taat aturan, dan banyak aturan-aturan yang tertera di situ, baik itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Papua Nugini. Ratu. Baik, terima kasih Abdul Majid atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Abdul Majid juga sempat melakukan wawancara dengan Administrator Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Indonesia Papua Nugini, Yan Z Numbari. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Abdul Majid. Kami Pos Lintas Batas Negara Republik Indonesia Papua Nugini ini menjadi satu ikon utama, di mana belum datang ke pos lintas batas negara ini, mereka belum datang di Papua dan juga belum datang di Jayapura. Jadi seluruh kontingen-kontingen PON dan Peparnas ini semuanya bergantian terus datang. Jadi sehari itu sampai 600, 1000 sampai 1500 itu bisa kita menerima kontingen ini datang. Dan kami memberikan prioritas khusus karena sebenarnya pos lintas batas ini tertutup untuk umum. Semua yang datang di pos lintas batas ini mendapat kesempatan hanya sampai di tulisan SCO saja. Yang lewat dari gedung ini adalah harus menggunakan dokumen. Tetapi dua kegiatan nasional besar ini kami memberikan kesempatan untuk dapat melihat-lihat gedung ini sampai di patung Garuda ini, terus sampai ke daerah netral zone. Dan ini selama kegiatan ini, kalau setelah selesai dari kegiatan ini akan kembali seperti biasa lagi. Setiap orang yang lewat harus menggunakan dokumen. Pak, masyarakat bisa berkunjung ke sini mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Waktu yang kami sediakan di pos lintas batas ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu sudah close umum.
dan tidak ada lagi kegiatan di dalam pos lintas batas ini karena ini batas negara. Jadi kita menyesuaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Itu tadi Tribuners sederet rekomendasi destinasi wisata dari Ratu. Semoga bisa memberikan inspirasi ya. Dan berlibur, jalan-jalan demi melepas penat bersama orang terkasih tentu boleh dilakukan. Tapi yang harus diingat adalah selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya peraturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.